Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di channel yang radikal, ramah terdidik, dan juga berakal. Dan masih dengan Prof. Suteki di samping saya. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillah, sehat ya, Prof. ya? Alhamdulillah sehat. Ini kan, ya toh, alhamdulillah. Baik. Tadi Ini saya lihat, genap. ya, saya tuh lihat di WA jenengan ngirim ini jagung Wah, sama lah ini ubi. Mas bener loh ini. Wah, Nah ini loh. Oh, ini jagungnya, mantap. Iya, ini iya. ketela pohonnya ya. Iya, iya, iya. Jadi Oke. dan ini apa? Ini kopinya. Mantap. Ya, paduan yang baik ini, Prof. ya. Ya, Karena ya, kita ya. akan membawa satu kasus yang juga viral, Prof. Dan membutuhkan energi ya untuk membedahnya. Ya, siap. Ya, Prof. Jadi sebagaimana yang saya obrolkan di grup ya, di WA itu, yang viral itu juga soal Indra Kents ya. Indra Kents terancam 20 tahun penjara Iya. usai jadi tersangka kasus binomo. Oke, jadi Indra Kents yang populer di TikTok ya, TikTok itu cukup populer dengan ikonnya itu murah banget ya. Dia itu kayak gitu, murah banget. Tapi dia selalu memamerkan kekayaannya. Iya, iya. Saya bacakan, Prof, 2 paragraf soal Indra Kents ini. Jadi Indra Kesuma atau Indra Kents ditetapkan sebagai tersangka kasus investasi bodong aplikasi binomo oleh Bareskrim Polri. Dia terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan itu 20 tahun. Kata Karo Penmas ya dari Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan pada Kamis 22 Februari kemarin. Nah, Prof, soal Indra Kents ini kan populer nih di kalangan remaja ya, seumuran saya itu pasti populer tahu lah ya, karena dia selalu bikin konten-konten pamer kekayaan, jam tangan, kemudian uang, gepukan, dan yang lain. Namun dia belakangan terjerat kasus afiliator binomo yang kerugiannya 8 orang saja, 8 orang yang dirugikan melapor, itu dihitung itu mencapai 3,8 miliar. Ya. Iya, bagaimana jenengan melihat kasus hukum dalam finansial seperti Indra Kents ini, Prof? Ya, kalau di fakultas hukum itu mestinya masuk hukum dagang ya, atau mungkin pembahasannya masuk di hukum bisnis ya. Karena binomo ini kan termasuk platform trading. Tapi platform trading online yang diduga ini ilegal. Bahkan OJK sudah mengatakan ini ilegal itu. Nah, kemudian OJK kan memberikan sikap-sikap yang terutama terkait dengan banyaknya penipuan investasi ya, investasi yang berkedok dengan ya banyak lah ya. Maksudnya yang serba online tadi ya, apakah di judi online, ya apakah juga terkait dengan persoalan ponzi atau MLM-nya itu, OJK sudah menengarai ini ada dan kedoknya itu selalu investasi-investasi itu. Nah, padahal sementara itu kan OJK itu sebenarnya sudah memberikan peringatan dan bahkan melarang ya, atau bahkan juga mengeluarkan pernyataan bahwa trading dengan nama binary option dan termasuk juga nanti namanya robot trading forex itu dikatakan yaitu ilegal ya, bahkan dilarang gitu. Nah, ketika tidak legal atau ilegal dan apalagi kok bodong gitu ya, maka korbannya tidak lain ya siapa lagi kalau bukan masyarakat. Nah, maka sudah sewajarnya kalau masyarakat itu kemudian melaporkan kepada aparat penegak hukum. Nah, sekarang ini kan jadi tugas penegak hukum yang kemudian harus menuntaskan penyelesaian perkara ya terkait dengan binomo yang menyeret Mas Indra Kents ini. Ya. Nah, kemudian kasus ini sebenarnya sangat terkait dengan banyak hal ya. Ada kemungkinan terjadi ya. Jadi untuk trading online semacam ini itu banyak peraturan yang diperkirakan akan bisa menjerat. Apakah itu pelanggaran tentang Undang-Undang ITE, ya, kemudian juga termasuk KUHP kalau nanti ada penyertaan gitu ya. Kemudian juga ada tindak pidana pencucian uang.
Nah, kalau misalnya itu nanti ada tindak pidana pencucian, nanti akan dicari, Mas, kira-kira uang yang masuk di situ itu diperoleh apakah ada namanya delik atau tindak pidana asalnya apa? Ya kan itu kan? Bisa korupsi, misalnya ya orang main di situ, bisa narkoba, atau mungkin juga bisa perjudian dan seterusnya. Itu bisa dimainkan di situ, namanya tindak pidana pencucian uang. Ya tujuannya supaya tampak, wah ini duitnya dari bisnis ya, terkesan kan resik ya, uangnya itu juga bersih itu. Jadi ini banyak hal yang nanti bisa menjerat itu, apakah itu KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana tindak pidana pencucian uang, atau juga Undang-Undang ITE. Jadi kompleks. Maka tadi ancamannya bisa mencapai 20 tahun. 20 tahun. Nah, itu. Baik. Oke, iya baik. Kalau bagaimana pandangan hukum ya, atau pandangan jenengan sebagai profesor hukum, atau pandangan hukum ya dalam melihat trading online ini, Prof? Atau investasi yang hari ini marak banget, Prof? Gimana sebetulnya dulu? Ya, saya kan juga studi law and society ya, hukum dan masyarakat itu. Nah, dunia online itu sekarang kan merangsang orang untuk berbuat segala sesuatu secara online, termasuk dalam hal perdagangan atau investasi. Ada investasi real, ada investasi finansial ya. Investasi real itu artinya kan dengan ya asetnya itu aset real, sedangkan investasi finansial bisa saham, ya bisa uang, bisa obligasi, reksadana, dan termasuk ini namanya trading online. Tadi kita sebut ada apa tadi namanya binary option ya, binary option. Binomo. Tadi kita sebutkan sebagai trading online tadi. Binomo ya, binomo tadi yang termasuk namanya trading online. Tadi sudah saya singgung, sebenarnya OJK itu sudah melarang tegas ya untuk siapapun memfasilitasi binary option dan juga robot trading forex yang diduga tadi di situ banyak tindak pidana yang kemungkinan itu terjadi. Apakah itu penipuan? Ada nanti soal penipuan, perjudian, ada tindak pidana pencucian uang ya, atau tindak pidana yang lain yang bisa terkait di situ. Nah, memang kalau kita lihat kan banyak ya jenis perdagangan online itu, perdagangan maksud saya trading online ya, trading online itu, apakah itu yang sebenarnya termasuk ada di dalamnya ada emas, forex, falas, dan seterusnya ya. Namun semuanya harus kita catat, harus legal dan berizin. Dan perizinannya itu memang berada di bawah Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, atau disebut dengan namanya BAPEPTI. Nah, namanya ada itu. Nah, BAPEPTI ya. Ya. Nah, sementara BAPEPTI itu kan telah mengatakan bahwa binary option itu merupakan kegiatan yang dilarang dan menyebut tidak pernah mengeluarkan, ini OJK ya, tidak pernah mengeluarkan izin terhadap robot trading. Nah, kalau sekarang misalnya masih banyak yang tergiur dengan ya janji-janji, atau ya kan banyak kan janji-janjinya kan. Ya kayak ya enggak semua LML atau istilahnya yang terkait dengan sistem ponzi itu jelek ya, tapi ada kadang-kadang yang orang belakang itu terbujuk dengan janji-janji yang orang levelnya sudah sangat tinggi, wah ini sudah dapat ini. Nah, itu akhirnya betul. Ya, afiliator itu kira-kira kan juga termasuk itu kan, bagaimana memfasilitasi suatu trading tertentu itu sehingga orang merasa tertarik, dan ya itu tadi karena mungkin dinilai penyertaan ya, ikut dalam keikutsertaan, maka yang pasal 55 KUHP itu tadi bisa menjerat Mas Indra Kents ini. Ya, jadi kalau sampai kemudian ada yang nekat ya, kemudian juga mempromosikan, juga nekat di dalam tradingnya itu, ya harus saya kira siap-siap bisa terjerat juga ya. Ya terjerat, dan sekaligus akan berpotensi untuk loss, apa istilahnya, investasi. Jadi bisa hilang kan. Boncos istilahnya, Prof. Ya, nah kalau misalnya terkait dengan penyertaan ya bisa jadi dia harus berhadapan dengan hukum. Nah, tapi korban ini kan ada itu, saya baca-baca itu Mas Erik dari Jakarta ya kalau nggak salah, itu sudah investasinya sudah berapa? 165 juta.
Itu kan bukan duit sedikit, loss itu abdas itu. Kapan bisa balik kalau di dalamnya ada beberapa tindak pidana yang kemungkinan terjadi di situ. Ya, kalau pandangan pribadi, Prof, pandangan pribadi jenengan terkait dengan aplikasi Binomo dan sejenis itu gimana, Prof? Ya tadi saya singgung di era yang serba digital itu memang terbuka luas orang untuk mengeruk cuan, istilahnya cuan, ya keuntungan itu aja. Ya mengeruk keuntungan yang besar dengan apa ya, investasi dalam skema yang sifatnya itu sebenarnya computerized, online, dan bisa kita katakan tidak real itu. Maka kalau Islam kan menghendaki ya namanya bisnis itu yang real gitu ya. Jangan bisnis yang apa, sekarang ada model yang kripto itu juga ya Mas. Kripto ya. Salah MUI ya sudah memberikan fatwa ya tentang kripto itu ya. Dan sekarang juga nasib kripto itu pasca perang Rusia itu merosot tajam. Ya, makanya artinya di situ sebenarnya risikonya itu besar sekali Mas. Memang janjinya itu kan keuntungan sekian itu tinggi, tapi sekaligus apa? Risikonya sangat besar. Risikonya. Apa ada atau orang yang bermain saham itu rambutnya nggak putih? Saya nggak main aja putih. Main saham itu, masya Allah ya, termasuk lah ya. Maksudnya di investasi finansial itu memang risikonya bukan main. Jadi saya itu juga membandingkan, Prof. Jadi sekarang itu harga komoditas yang sifatnya real, kayak investasi di batu bara, di emas, itu justru mengalami kenaikan, Bro. Sementara yang itu turun ya. Jadi perbandingannya itu makanya dengan kabar ini. Iya. Yang tadi kita sebut itu kan memang untuk yang tadi di dunia digital tadi ada namanya Binomo tadi ya, yang menggunakan sistem namanya binary option. Kemarin itu saya baru buka soal binary itu kok. Nggak tahu kalau kemudian masalahnya itu muncul itu kan di matematika, fisika atau di kan ada namanya apa istilahnya itu yang binary itu, ada angka-angka biner ya. Angka biner. Yaitu perhitungan-perhitungan yang sifatnya matematis sekali. Jadi binary option ini kan skemanya mirip dengan ya bisa dikatakan praktek perjudian. Bahkan kalau kita lihat di negara lain, misalnya di Inggris gitu ya, di Britania Raya itu, skema ini justru sudah masuk di regulasi komisi perjudian, Mas. Jadi namanya gambling commission. Nah, kalau di tempat kita itu dibungkus dengan arti apa? Investasi ya. Ya mungkin benar investasi, tapi investasi di bidang perjudian. Padahal ini kalau misalnya ada pun itu ya, kalau ada itu kan jelas itu melanggar, kalau ada kontrak-kontrak yang terkait itu, itu namanya sudah barangnya tidak dalam tanda kutip halal. Maka perjanjiannya mesti ya harus batal demi hukum gitu, karena tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian atau kontrak. Lalu juga kita kenal ada robot trading, dan itu juga ada indikasi adanya investasi yang bodong gitu ya. Nah, karena secara sederhana dapat dikatakan bahwa robot trading itu sebenarnya merupakan suatu dikatakan ya algoritma yang didesain untuk mempermudah aktivitas trading forex. Di mana yang mengeksekusi jual dan beli itu adalah, atau dalam hal ini mata uang itu adalah robot. Robot trading itu sekali lagi ini persoalan yang serius dan memang punya risiko yang sangat tinggi. Kalau enggak literasinya enggak main itu jangan sekali-sekali masuk di sini. Hati-hati ya, Bro. Ya, jadi intinya memang menurut saya ya aplikasi perdagangan atau investasi dalam bentuk apapun itu lebih baik disandarkan pada hukum nasional yang berlaku. Sehingga investor itu kan aman, terlindungi oleh negara. Tadi harus ada keterkaitan OJK, ada lembaga penjamin simpanan, Bapepti, LPS kan, ada juga tadi Bapepti tadi. Nah kita ikuti saja yang normally itu. Betul. Baik. Ya mana yang legal, mana yang tidak legal itu artinya kita tahu gitu loh Mas.
Apalagi kalau kita sudah ngerti misalnya yang BINOP tadi ya, bukan BINOR ya. BINOP ya. Kalau BINOR itu kan kurang. Binary option itu kan jelas dilarang dan ada kecenderungan menderita kerugian yang lebih banyak. Karena tadi saya singgung di situ ada kemungkinan tindak pidana yang lain yaitu manipulasi data, penipuan, perjudian, dan juga money laundry, kan itu. Baik. Pokoknya ingat ya, persoalan cross check tentang legalitas itu harus super Pertama yang pertama bahkan ya, Prof. Betul. Didahulukan, baik. Ya, Prof, pesan jenengan untuk anak-anak muda nih, kayak seumuran saya itu kan anak muda hari itu terbiasa dengan ini, mereka itu mendapatkan sesuatu yang lebih cepat dari orang tua zaman dulu. Betul. Iya. Nah, makanya apa pesan jenengan, Prof, untuk anak muda yang berkaitan dengan investasi bodong atau bahkan trading yang seperti binomo ini, Prof? Yang pertama, saya setuju ya dengan OJK itu supaya para influencer ya dalam memasarkan produk dan juga layanan jasa keuangan itu memastikan lebih dulu soal legalitas tadi. Betul. Ya, jadi ada izin tidak kan itu kan. Yang penting itu dulu dilakukan supaya nanti tidak terjebak pada investasi bodong plus ilegal gitu loh. Nah, itu kan berarti influencer itu. Ya, Prof ya. Ya, influencer. Nah, kemudian untuk masyarakat pada umumnya ya, termasuk kaum muda yang jangan sebut tadi, ya janganlah mudah tergiur dengan janji-janji keuntungan yang banyak, cepat ya. Tinggal ongkang-ongkang duit datang kan itu kan. Akhirnya kan orang kesusu untuk menjadi sultan. Wah, dikenal, wah ini apa namanya, crazy richer ya Mas ya. Crazy rich. Jadi, itu gampangnya itu ya, crazy rich itu gimana itu. Jadi kan sultan ya, wah anak-anak muda yang kaya dadaan macam itu. Nah, lebih baik ya cari yang usaha-usaha yang wajar ya, maksudnya yang lebih aman. Maka Islam memberikan tuntunan ya kalau bisa cari ya investasi yang real aja. Betul. Karena itu lebih safe ya. Nah, contoh misalnya ya kayak apakah emas ya tadi Anda sebut investasi perusahaan apa di bidang batu bara apa ya kalau bisa atau dagang biasa lah. Itu mungkin lebih safe itu ya. Nah, saya katakan jangan tergiur dengan janji misalnya kan apalagi yang sudah yang di bawah itu kan tadi kita lihat itu sudah lihat yang di atas. Wah, ini bonusnya ini keuntungannya ini dia punya mobil, ini punya rumah miliar, tabungan sekian. Waduh, itu kan berbahaya sekali kalau mudah tergiur itu. Nah, jangan mudah untuk tergiur itu tadi ya, terprovokasi cepat menjadi sultan itu. Kemudian, mengapa saya katakan begitu? Karena rata-rata ini Mas ya, terkait apalagi kok dengan persoalan robot trading ya tadi yang online trading itu, kan sebagian besar dari kita, literasi keuangannya kita ini termasuk rendah loh Mas. Literasi keuangan. Tentang hukumnya bagaimana, ininya bagaimana, selalu belum mengait atau terkait dengan persoalan investasi, keuangan itu minim. Apalagi soal robot trading. Ya kita kadang tergiur tadi, ya sudah tergiur, lalu kita bisa saja mengalami di situ ada penipuan tadi. Belum lagi ke persoalan TPPU tadi. Betul. Yang ketiga, saya minta juga pemerintah untuk, ya termasuk ini, apakah itu Kementerian Perdagangan, lalu kemudian Kementerian Kominfo, ya, lalu juga kepolisian itu untuk, dan termasuk OJK, patroli terus gitu. Kalau ada akun-akun yang ini menjurus pada, wah kok ini nggak wajar dan segala, harus segera ditindaklanjuti, harus berbuat gerak cepat gitu, dan tidak lupa adalah untuk memperketat aturan disertai dengan sanksi hukum. Tapi bukan berarti kemudian apa-apa diatur, enggak, ini bukan dalam over-regulation, nanti dikatakan ini negara aturan, negara bukan, kalau memang belum diatur ya diatur gitu ya. Diatur ya. Jangan semua diatur, mau adzan diatur macam-macam, nah itu malah kontraproduktif itu. Padahal di tempat itu kan ada masalah orang untuk dan seterusnya itu. Nah, oleh karena itu memang semua harus bergerak cepatlah di sini ya supaya tidak lalu banyak korban di situ, dan pada prinsipnya begini Mas, intinya ya untuk meminimalisir kesalahan investasi ini memang harus hati-hati sejak awal. Jadi lihat karakteristik model investasi yang sedang mau dimasuki itu macam mana.
Apakah dalam bentuk, apalagi yang model MLM ya, yang istilahnya apa, atau apa itu yang kadang-kadang kan karakteristiknya, misalnya ini contoh, ini harus hati-hati di sini. Janji jaminan pengembalian atau return ya, itu sangat tinggi. Dengan risiko yang kecil, bahkan mungkin dikatakan tidak ada risiko. Wah, ini harus hati-hati. Lalu kemudian return-nya itu juga konsisten, terlepas dari kondisi pasar. Padahal pasar kan naik turun, flat gitu ya. Wah, itu hati-hati itu. Karena ada kemungkinan nanti di tengah atau di akhir itu pasti akan terjebak. Apakah itu loss profitnya atau investasinya itu loss. Kemudian ada juga misalnya investasi yang belum terdaftar. Ya, tadi investasinya tadi belum terdaftar di OJK. Jangan nekat. Aman loh, sopo sing ngomong jamin siapa? Namanya koperasi itu koperasi. Itu loh Mas, arisan ya, arisan. Anda tahu kan? Berapa banyak itu yang model arisan tuh? Wah, sudah tidak terbukti semua, malah pengurusnya sudah bubar kabeh. Jangankan arisan. Yang model koperasi yang ini aja bisa bubar semua itu. Iya. Lalu kan ya, betul. Kemudian misalnya termasuk informasi yang tidak lengkap, lalu tidak ada transparansi investasi. Ini kita harus super hati-hati supaya kita bisa melakukan investasi secara aman dan tidak tertipu, apalagi kita terseret dalam misalnya tindak pidana penipuan, pencucian nama baik, pencemaran ya. Pencucian uang maksud saya itu. Iya, baik. Atau kita bisa terlepas dari tadi, karena hanya sebagai afiliator atau sebagai influencer tadi, kita bisa terseret di situ. Hati-hati, meskipun Anda hanya sebagai influencer, karena Anda bisa terjebak menjadi orang yang berperan serta dalam melakukan tindak pidana. KUHP pasal 65 nanti akan bisa menjerat kita. Baik. Oke, ya. Oke, Prof. Suteki, terima kasih atas jawaban-jawabannya, dan juga Puan dan Tuan, terima kasih yang sudah menyimak sampai di pertanyaan keempat dalam kasus soal Indra Kents yang terancam 20 tahun penjara. Usai ditetapkan jadi tersangka di kasus binomo ini. Baik, jangan lupa buat Puan dan Tuan untuk tetap like, comment, share, dan juga subscribe di channel Prof. Suteki, karena kita akan senantiasa mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik dan juga berakal. Kita lanjutkan makan jagungnya. Monggo ya. Baik, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.